Natal, bagi yang merayakannya adalah waktu yang membawa kebahagiaan. Waktu yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul bareng keluarga besar. Abby juga mencanangkan Natal untuk dijadikan sebagai momen yang istimewa. Di hari Natal, Abby ingin melamar pacarnya, perempuan yang bernama Harper. Ya, pacarnya perempuan. Happiest Season adalah kisah romansa pasangan perempuan yang dikemas dengan nada komedi dalam suasana Natal. Jika Natal adalah suatu occasion yang mengundang semua orang untuk turut merasakan keceriaan dan kebahagiaan, maka sutradara Clea Duvall telah membuat Happiest Season serupa dengan spirit Natal tersebut. Karena film ini adalah kisah yang mengundang semua orang untuk masuk tanpa terkecuali, untuk merasakan kehangatan dan hati manusiawi yang tersimpan di balik lucu-lucuan filmnya. Jadi meskipun kita nggak ngerayain Natal, atau meskipun kita bukan pasangan perempuan, kita masih bisa menikmati film ini. Karena fun dan menyenangkan itulah yang diincar oleh film ini. Jadi di ceritanya nanti, kita akan melihat konflik berupa Abby yang diundang untuk merayakan Natal bersama keluarga si Harper. Abby akan bertemu dengan keluarga Harper untuk pertama kalinya. Di momen yang spesial itu dia ingin melamar Harper kan. Namun apa yang bagi Abby tampak sebagai waktu yang tepat, ternyata tidak demikian bagi si Harper. Karena ternyata si Harper sama sekali belum ngomong soal hubungan mereka. Dia belum ngasih tahu keluarganya. Sehingga masa liburan itu dihabiskan Abby untuk berpura-pura sebagai sahabat Harper. Untuk berpura-pura bahwa dia suka sama cowok. Berpura-pura dia normal gitulah. Awalnya memang lucu melihat ayah dan ibu Harper memperlakukan Abby sebagai anak yatim piatu yang malang gitu. Jadi ceritanya dia nggak punya orang tua lagi sehingga Natalan bersama mereka. Terus lucu juga ngelihat Harper dan dua kakak adiknya, saudara-saudarinya tuh mereka tuh semacam saling berkompetisi gitu untuk jadi anak teladan di mata orang tua. Namun drama perlahan-lahan menyusup saat lama-kelamaan si Abby merasa semakin dikucilkan, makin merasa kecil di situ. Apalagi saat asmara masa lalu Harper tuh mencuat, ada rahasia tentang dia di SMA gitu. Membuat Abby meyakini bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat justru baginya untuk meninggalkan Harper. Nah, jadi komedi cerita Happiest Season ini dengan mulus menyatu bersama aspek cerita yang lebih emosional. Film ini kuat di identitas. Walaupun formulanya itu romcom banget, kita udah bisa ngelihat jelas arah ceritanya bakal kemana gitu. Tapi film ini juga punya perbedaan, yaitu yang membahas permasalahan karakter yang bukan cowok dan cewek, tapi melainkan pasangan sejenis. Nah, sebagai identitas keduanya itulah Happiest Season ini mencuat. Cerita tentang karakter yang LGBT memang selalu didesain untuk memberikan dorongan kepada penontonnya untuk mencapai sebuah equality gitu. Empowering penonton yang relate untuk menjadi berani membuka diri mereka. Sementara pihak sekitar mereka didorong untuk dapat menerima mereka tanpa membeda-bedakan. Namun seringnya film-film kayak gini tuh dibuat terlalu depressing. Penggambarannya dibuat terlalu berat. Dari yang sudah-sudah yang kutonton, kebanyakan film tentang hal itu memang jadi tampak terlalu sibuk mengibarkan panji-panji agenda mereka gitu. Sehingga meskipun kita mengerti bahwa perasaan dan perjuangan mereka itu beneran nyata dan itu adalah konflik yang harus diselesaikan, karakter-karakter film di sini tuh kayak jadi agak tampak minta dikasihani gitu. Nah, si Duvall justru membuat Happiest Season sebagai romcom normal. Ceritanya ringan seperti sinetron, banyak kejadian lucu kayak sinetron, sehingga nonton itu jadi menyenangkan. Elemen depres dan elemen yang emosi yang manusiawi, pergulatan diri yang real itu bukan yang nggak ada dalam film ini. Mereka tuh ada sebagai identitas latar tadi, sebagai konflik karakter yang kuat menguat. Hanya saja penceritaan film
nggak nampilin elemen-elemen itu sebagai agenda. Fokusnya tuh bukan ke memuliakan itu gitu. Dan sesungguhnya hal itu tidak mudah. Membuat film yang bermuatan real, bermuatan yang sangat emosional, menjadi tidak berat, menjadi fun tanpa mengurangi sedikit pun kepentingan dan respect terhadap karakter dan situasinya, jelas bukan suatu desain yang mampu diciptakan oleh semua orang. Disinilah letak keberhasilan Clea Duvall, keberhasilan si Happiest Season. Karena dengan menonton itu, semua orang, literally semua orang, bisa terangkul. Saat nonton ini kita nggak akan merasa sedih saat filmnya berakhir gitu. Tapi kita tetap dapat mengantongi pesan yang digaungkan dengan kuat oleh cerita. Nah, cerita film ini tuh nggak akan bekerja tanpa chemistry dari para karakter, terutama tentu saja Abby dan Harper sebagai pasangan sentral. Mereka diperankan oleh Kristen Stewart dan Mackenzie Davis. Dua aktor ini punya sekalung pesona dan chemistry sehingga kita bisa dibuat peduli terhadap kebersamaan karakter mereka semenjak keduanya itu manjat atap di rumah orang di awal film. Dan ketika nanti mereka harus istilahnya pisah ranjang saat berpura-pura jadi teman, kita bisa merasakan itu sebagai halangan yang berat. Setidaknya kita bisa merasakannya untuk Abby. Karena kemudian Harper yang diperankan oleh Davis mulai menapaki karakterisasi yang tampak mendua. Kadang dia mulai terlihat nyebelin. Dan meskipun begitu kita tetap berusaha memakluminya. Nah, disinilah tantangan peran yang harus dilewati oleh Davis dan juga Kristen Stewart. Mereka selalu main komedi sekaligus juga ada duality karakter gitu. Sehingga terbukti, dan memang terbukti sukses mereka meraninnya. Semua peran di sini tuh nggak kayak dibuat-buat gitu. Namun naskah sayangnya sedikit goyah saat dinamika karakter itu mulai melaju. Ketika Abby yang semakin terlihat unstable karena semakin kesepian, jadi berkat adegan-adegan konyol yang terjadi padanya, dia jadi semakin terpojokan. Jarak dia dengan Harper diperlebar oleh adegan-adegan konyol. Nah, sementara si Harper semakin sering juga terlihat apatis. Meskipun kita ngerti konflik personal yang ia alami itu juga tak kalah emosional dengan konfliknya si Abby. Nah, di situ naskahnya mulai bingung. Dia mulai tampak berpindah-pindah sudut pandang. Sehingga ada momen ketika cerita tuh ingin ngubah Harper sebagai tokoh utama gitu dia di tengah-tengah cerita. Buatku kelemahannya itu dari naskahnya yang sedikit goyah. Terus untuk gagasannya sendiri, film ini tuh ngasih pelajaran bahwa memaksakan sesuatu memang bisa bikin runyam, tapi juga sebaliknya tidak ada yang tahu kapan persisnya waktu yang tepat gitu. Kita hanya bisa menyadari bahwa kita tuh nggak bisa terlalu lama menunggu sesuatu, karena di saat yang bersamaan ada orang lain yang juga tidak akan mampu lama-lama menunggu kita gitu. Nah, inilah yang membuat pilihan hidup itu menjadi susah dan membuat tindakan kita akhirnya menjadi begitu berarti. Film Happiest Season meskipun memperlihatkan keluarga yang terlalu ingin untuk jadi sempurna sehingga berpengaruh buruk terhadap anak-anaknya, tapi tetap menegaskan bahwa semua itu tergantung pada dari diri kita yang di dalam. Karena ketakutan kita terhadap sesuatu yang dari luar harusnya itu lebih kecil daripada cinta kita kepada orang-orang yang ada di dalam. Nah, untuk merangkum semua itu ada kalimat yang sangat empowering soal untuk tidak terlalu lama menunggu, sementara juga untuk tidak terlalu memaksakan. Itu terangkum lewat tokoh sahabat Abby. Tokoh cowok ini cukup bijak sih memang, meskipun bentukan karakterisasinya sebagai seorang yang comedic relief agak-agak over the top. Jadi dia tuh kayak apa, gimana ya, secara comically dia tuh ditulis nggak bisa gitu ngurusin ikan, ataupun soal dia punya pelacak yang bisa membuat dia tahu si Abby adanya di mana gitu. Nah, tadi aku kan sempat nyinggung film itu mirip sinetron.
Nah, hal tersebut boleh jadi sekaligus juga sebagai pembawa kejatuhan nilai film ini buat kita. Karena elemen-elemen sinetron dalam narasi memang kerap seperti membuat keseluruhan naskah jadi lemah, seperti untuk mempermudah cerita aja gitu. Misalnya soal si device pelacak yang dipunya teman si Abby tadi. Nah, akan ada banyak klise karakter kayak gitu. Kayak misalnya ada karakter yang kebetulan ketemu di jalan, mereka tahu-tahu ada di kafe, terus ya jadi temenan gitu kan. Terus ada juga hal-hal komikal seperti berantem harus di depan umum gitu. Nah, hal-hal begini tuh mestinya bisa dikurangin oleh film, karena niat buat fun dan menghibur itu sebenarnya sudah tercapai lewat karakter-karakter itu sendiri. Karakter-karakter yang berwarna-warni yang menambah banyak buat cerita, jadi nggak perlu dibikin sesuatu yang mempermudah atau sesuatu yang convenient atau yang kebetulan gitu. Jadi untuk kesimpulan, meskipun mengangkat topik yang cukup berat dan highly relevan dengan kehidupan sosial sekarang, film ini justru berani tampil apa adanya. Dia nggak sok nge-art, dia nggak sok ribet, sok depressing. Dia mengutamakan untuk tampil ceria, sehingga ya bisa ditonton oleh banyak orang, merangkul banyak orang. Akibatnya juga film ini jadi unik dalam dua sudut pandang. Satu, dia unik sebagai film LGBT yang fun dan gak depressing. Atau dua, dia unik sebagai film romcom yang punya hati dan punya isi yang berbobot. Film ini dihidupi oleh karakter-karakter menghibur yang dimainkan oleh jajaran cast yang sangat fleksibel antara mainin komedi dengan drama. Mereka bisa ngenain semua. Namun ada beberapa hal yang terlampau receh, adegannya terlampau receh, dan mestinya bisa dituliskan dengan lebih baik lagi. Menyatukan depressing dan fun memang tidak gampang, tapi Happiest Season ini pencapaiannya sudah lebih dari lumayan sebagai tontonan yang penting lah dan relevan. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Happiest Season. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review yang lain. Kunjungi mydercheat.com untuk baca review dengan lebih detail. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana pendapat kalian tentang keluarga yang menanamkan semangat kompetitif pada anak-anaknya seperti keluarga Harper di film ini? Dan seperti apa kiranya keluarga yang perfect dalam pandangan kalian? Share with us in the comments. Also juga punya game yang ingin dimainkan, taruh saja di komen. Remember, in life there are winners and there are losers.